Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Umnia Soraya. Saya merupakan mahasiswa program studi S3 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang yang sekaligus sebagai seorang tenaga pendidik. Video ini merupakan output dari mata kuliah pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan yang diampu oleh Prof. Syamsul Hadi dan juga Ibu Dr. Nunung Nurjana. Tahukah Anda, angka pengangguran lulusan SMK ternyata masih menduduki persentase tertinggi dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya. Data menunjukkan bahwa alasan paling utama yaitu adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan yang ada di dunia industri. Banyak lulusan SMK yang ternyata belum memiliki kompetensi yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Sedangkan industri membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai dan terampil di bidang masing-masing. Lalu, lulusan SMK masih butuh pelatihan lebih untuk menjadi calon tenaga kerja yang mumpuni. Agar institusi pendidikan bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar kerja, rasa-rasanya pemahaman tentang pengembangan organisasi atau organizational development atau yang biasa kita sebut sebagai OD menjadi sangat penting. Kenapa? Karena pemahaman tentang OD ini bisa menjadikan institusi pendidikan lebih memahami bagaimana sebuah perubahan bisa dikelola sehingga menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Agar menerapkan konsep OD, institusi pendidikan bisa menyesuaikan kurikulum maupun metode pengajaran sehingga lebih relevan dengan kebutuhan di dunia industri. Nah, dengan institusi pendidikan memahami konsep OD itu sendiri, maka bukan tidak mungkin lulusan SMK bisa lebih siap menghadapi dunia kerja. Tapi sebelum ke arah situ, mari kita kupas tuntas dulu mengenai konsep OD. Oke, fokus pembahasan pada video saya kali ini adalah mengenai Unleashing Expertise through Organization Development. Nah, kalau kata unleashing sendiri, secara harfiah maknanya adalah melepaskan. Tapi kalau dikaitkan dengan OD atau Organization Development, maka kata unleashing bisa kita maknai sebagai mengoptimalkan. Sehingga maksud dari Unleashing Expertise through Organization Development sendiri adalah bagaimana pengembangan organisasi atau OD digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan keahlian individu maupun kelompok di dalam sebuah organisasi. Akan ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas dalam video saya kali ini. Yang pertama yaitu tentang tinjauan pengembangan organisasi. Yang kedua mengenai hakikat proses perubahan dan yang ketiga adalah praktik pengembangan organisasi, di mana setiap pokok bahasan akan ada subbahasan masing-masing. Sepertinya akan sangat mendalam ya pembahasan kita di video kali ini. Yuk disimak terus. Perubahan adalah keniscayaan. Dalam dunia organisasi, perubahan yang terencana menjadi kunci untuk tetap relevan dan kompetitif. Inilah esensi dari pengembangan organisasi atau Organizational Development atau yang sering kita sebut sebagai OD. Tapi bagaimana OD bekerja dan mengapa ini penting terutama dalam pendidikan kejuruan? Organizational Development atau OD adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui intervensi terencana. Menurut Eckhart, OD bertujuan meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Namun, dalam perkembangannya, OD mengalami transformasi dari model klasik yang bersifat linear menjadi model yang lebih dinamis dan adaptif. Model perubahan klasik dari Kurt Lewin dengan 3 tahap, unfreeze, move, refreeze, dulu sangatlah populer. Namun, di era modern, perubahan terjadi secara kontinu dan sangat cepat. Model seperti Kotter's 8-step change model dan pendekatan Agile lebih relevan karena lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan industri serta teknologi. Dalam pendidikan kejuruan, OD memainkan peran penting. Institusi pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan industri. Contohnya, SMK Migas Cepu sukses menerapkan strategi pengembangan yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia dan pemutakhiran kurikulum. Sementara itu, SMK Negeri 5 Bojonegoro mengadopsi strategi diferensiasi dengan menggandeng industri untuk meningkatkan daya saing lulusannya. Namun, penerapan OD dalam pendidikan kejuruan tidak selalu mudah. Tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya kerap menjadi hambatan. Oleh karena itu,
Diperlukan kepemimpinan yang visioner serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan agar perubahan yang diterapkan bisa berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan menerapkan pendekatan OD yang fleksibel dan adaptif, pendidikan kejuruan dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Inovasi dan perubahan bukan lagi pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan. Jadi, bagaimana OD bisa diterapkan secara efektif? Kalian harus simak dulu video selanjutnya, yaitu tentang model proses pengembangan di dalam organisasi berikut ini. Untuk memahami berbagai perspektif di dalam OD, terdapat 3 model utama yang sering digunakan, yaitu Action Research Model atau ARM, yang berfokus pada pemecahan masalah secara kolaboratif, Organization Development Process atau ODP yang menekankan perubahan berbasis strategi dan struktur organisasi, serta Organization Development for Performance System atau ODPS yang menghubungkan OD dengan peningkatan kinerja berbasis sistem. Yang pertama adalah ARM atau yang biasa disebut dengan Action Research Models. Model ini berbasis pada siklus diagnosis, perencanaan, tindakan, dan evaluasi secara terus-menerus. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah organisasi, mencoba solusi melalui intervensi, lalu mengevaluasi dampaknya agar dapat diperbaiki atau ditingkatkan. ARM sering digunakan di dalam konteks perubahan yang berbasis data dan partisipatif, di mana organisasi secara aktif terlibat di dalam prosesnya. Yang kedua adalah Organization Development Process atau ODP. ODP lebih menekankan pada proses bertahap di dalam menerapkan perubahan organisasi. Biasanya terdiri dari tahapan seperti identifikasi kebutuhan, perencanaan perubahan, implementasi, dan evaluasi. Pendekatan ini sering digunakan dalam transformasi organisasi yang lebih luas dan strategis dengan fokus pada budaya organisasi, kepemimpinan, dan keterlibatan karyawan. Dan yang ketiga adalah ODPS atau Organization Development Process Spiral. Model ini adalah pengembangan dari ODP tetapi lebih bersifat iteratif dan berkelanjutan. ODPS sendiri menggambarkan bahwa proses perubahan tidak selalu linear, melainkan berbentuk spiral di mana setiap siklus perubahan menghasilkan peningkatan yang berkesinambungan. Model ini lebih relevan dalam organisasi yang menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks seperti sektor pendidikan dan industri berbasis teknologi. Setelah kalian menyimak penjelasan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian pahami? Sekarang kita bahas satu persatu ya. Kelebihan dari ketiga model ARM, ODP, dan ODPS. Kita mulai dulu dari kelebihannya. Kelebihan dari ARM. ARM lebih berbasis data dan partisipatif. Ya. Jadi dia lebih fleksibel dan adaptif. Kemudian dia juga lebih meningkatkan keterlibatan dari stakeholder. Sedangkan ODP dia lebih sistematis dan memiliki tahapan yang jelas, berorientasi pada keberlanjutan dan juga mencakup evaluasi dan adopsi dari perubahan-perubahan. Sedangkan ODPS dia berfokus pada peningkatan kinerja, mencakup pengelolaan keahlian manusia dan menekankan evaluasi serta institusional dari perubahan. Oke, itu adalah kelebihannya. Sekarang kita ke kekurangannya nih. Kekurangan dari ARM apa coba? Kekurangan dari ARM yang pertama prosesnya bisa lambat karena dia berbasis siklus ya. Jadi seperti penelitian yang sifatnya iteratif. Kemudian kalau ODP ya secara struktur atau tahapan dia memang lebih sistematis, tapi bisa menjadi dia lebih birokratis dan lambat dalam penerapannya. Dia juga bisa jadi membutuhkan konsultan yang benar-benar kompeten untuk menerapkan model ODP itu sendiri. Sedangkan kekurangan dari ODPS, karena dia ini fokusnya pada peningkatan kinerja individu dan juga kelompok, maka ia memerlukan sumber daya yang cukup di dalam perencanaan dan implementasi dari model itu sendiri. Nah, kita sudah paham mengenai kelebihan dan kekurangan dari ketiga model tersebut, yaitu ARM, ODP, dan ODPS. Sekarang kita akan beralih ke contoh implementasi ketiga model itu di bidang kejuruan atau institusi pendidikan. Yang pertama,
Penerapan ARM ada di SMK atau salah satu sekolah di Finlandia ya. Jadi dia menerapkan ARM menggunakan action research dalam perbaikan kurikulum berbasis kebutuhan industri melalui analisis siklus. Nah, kemudian salah satu sekolah kejuruan di Jerman, dia pernah menerapkan atau mengimplementasikan ODP di dalam program dual sistemnya, atau di mana program yang mengintegrasikan antara pelatihan industri dengan pendidikan formal di sekolah. Sedangkan si ODPS pernah diterapkan di pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia, yaitu dalam pengembangan teaching factory untuk meningkatkan keterampilan siswa dan menyesuaikannya dengan kebutuhan di industri. Oke, jadi kesimpulannya kalau ARM ini dia lebih iteratif dan berbasis penelitian partisipatif. Tapi kalau ODP dia lebih sistematis dengan tahapan yang terstruktur. Sedangkan ODPS dia berfokus pada peningkatan kinerja organisasi dengan intervensi berbasis keahlian. Sebenarnya ketiga model perubahan tersebut bisa diterapkan di dalam pendidikan kejuruan di Indonesia, tergantung pada kebutuhan spesifik dari sekolah industri dan juga kebijakan pendidikan. Dengan kata lain, tidak ada satupun model yang benar-benar terbaik, tetapi masing-masing memiliki keunggulan yang bisa dioptimalkan dalam konteks tertentu. Idealnya, ketiga model ini bisa diterapkan secara komplementer dalam pendidikan kejuruan di Indonesia, tergantung pada fokus dan tujuan perubahan yang diinginkan. Jika fokusnya adalah inovasi dan peningkatan metode pembelajaran di kelas, maka ARM bisa diterapkan. Jika tujuannya adalah perubahan sistem pendidikan kejuruan dalam skala besar, maka model ODP bisa menjadi pilihan. Namun, jika targetnya adalah meningkatkan kinerja lulusan dan tenaga pengajar agar sesuai dengan kebutuhan di dunia industri, maka lebih cocok untuk menggunakan model ODPS. Dengan kombinasi yang tepat dari ketiga model ini, maka optimis pendidikan kejuruan di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan industri, serta mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan kompetitif di pasar global. Belum membahas lebih dalam tentang dimensi inti perubahan, perlu terlebih dahulu membahas tentang perspektif perubahan di dalam HRD, karena perspektif perubahan tidak bisa dipisahkan dari dimensi inti perubahan. Setiap perspektif menawarkan wawasan tentang bagaimana perubahan terjadi, siapa yang berubah, bagaimana prosesnya, dan apa hasil yang diharapkan. Perspektif perubahan di dalam HRD terdiri dari perubahan sebagai pengembangan individu, sebagai proses pembelajaran, perubahan sebagai pengembangan karir, perubahan sebagai perkembangan dewasa, dan sebagai aktivitas yang berorientasi pada tujuan, serta perubahan memandang sebagai sebuah inovasi di dalam organisasi. Video cuplikan tadi bisa kita simpulkan ya, bahwa di organisasi manapun, baik itu di industri maupun di institusi pendidikan, pasti mengharapkan sebuah perubahan untuk individu maupun kelompok yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, di lingkup HRD, ternyata nih HRD punya pandangan tersendiri kaitannya sama perubahan-perubahan itu tadi, yang disebut sebagai perspektif perubahan, yang tadi dijelaskan ada 6 ya. Jadi si HRD ini memandang bahwa perubahan itu sebagai bentuk dari pengembangan diri individu yang ada di dalam organisasi, bisa jadi sebagai pengembangan karir, bisa juga sebagai sebuah proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Kemudian bisa juga dia memandang sebagai sebuah inovasi untuk keberlanjutan organisasi ke depannya. Nah, pemahaman kalian tentang perspektif-perspektif di lingkup HRD tentang perubahan-perubahan itu tadi menjadi dasar untuk pembahasan kita selanjutnya, yaitu 2 dimensi inti perubahan, yaitu ada perubahan dilihat dari tempo perubahan, dan juga yang satunya kita simak di video berikut ini ya. Dalam pengembangan sumber daya manusia, memahami dimensi inti perubahan sangatlah penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan transformasi di dalam organisasi. 2 dimensi utama yang perlu diperhatikan adalah kedalaman perubahan dan tempo perubahan. Kedalaman perubahan dibagi lagi menjadi 2, yaitu perubahan inkremental dan perubahan transformasional.
Sedangkan tempo perubahan dibagi menjadi perubahan berkelanjutan dan perubahan episodik. Apa itu perubahan inkremental? Perubahan inkremental merupakan perubahan kecil dan bertahap yang berfokus pada penyesuaian atau peningkatan proses, keterampilan, atau struktur yang sudah ada. Tujuannya adalah adaptasi dan perbaikan kontinu tanpa mengubah esensi dasar di dalam organisasi. Misalnya, implementasi program pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam penggunaan teknologi terbaru. Sedangkan perubahan transformasional melibatkan perubahan besar yang mengubah secara fundamental struktur, budaya, atau arah strategis dari organisasi. Perubahan ini seringkali dipicu oleh tekanan eksternal seperti revolusi industri atau perubahan signifikan di dalam pasar. Contohnya, digitalisasi total proses bisnis yang mengharuskan perubahan budaya kerja dan model operasional perusahaan. Jika inkremental dan transformasional dilihat dari kedalaman perubahannya, lalu apa itu perubahan berkelanjutan dan juga perubahan episodik? Perubahan berkelanjutan ditandai dengan penyesuaian kecil yang terjadi secara terus-menerus sebagai respons terhadap dinamika internal dan eksternal. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan tanpa gangguan besar, misalnya pembaruan rutin pada sistem manajemen kinerja untuk menyesuaikan dengan tren industri terbaru. Sedangkan perubahan episodik merupakan perubahan besar yang terjadi secara periodik dan seringkali sebagai respons terhadap krisis atau kebutuhan mendesak. Perubahan ini biasanya memerlukan upaya intensif dalam jangka pendek dan dapat menyebabkan disrupsi signifikan di dalam operasi sehari-hari. Contohnya, restrukturisasi organisasi besar-besaran akibat merger atau akuisisi di dalam perusahaan. Tadi menjelaskan tentang perbedaan dua dimensi utama inti perubahan, yaitu dilihat dari kedalaman dan juga tempo perubahannya. Kalau kedalaman perubahan dibagi menjadi dua, ada inkremental dan juga transformasional, maka tempo perubahan dibagi menjadi dua, yaitu berkelanjutan dan juga episodik. Memahami dan mengelola dimensi kedalaman dan tempo perubahan adalah kunci dalam pengembangan SDM yang efektif. Organisasi harus mampu memahami situasi mereka sehingga mereka bisa menentukan apakah pendekatan inkremental ataukah transformasional, berkelanjutan atau episodik yang sesuai untuk mereka terapkan. Dengan demikian, strategi perubahan bisa diimplementasikan secara efisien, meminimalkan resistensi dan juga memaksimalkan hasil yang positif bagi organisasi tersebut. Oke, setelah kita membahas tentang perspektif perubahan di lingkup HRD, kemudian lanjut kita membahas mengenai dimensi inti perubahan. Next, kita akan membahas tentang teori-teori umum tentang perubahan. Gimana nih? Kira-kira makin seru atau lebih mendalam lagi ya pembahasannya? Kita simak video berikut ini tentang teori-teori umum perubahan. Perubahan organisasi merupakan aspek krusial dalam memastikan adaptabilitas dan keberlanjutan suatu entitas di tengah dinamika lingkungan eksternal maupun internal. Berbagai teori telah dikembangkan untuk memahami dan memandu proses perubahan ini. Ada 3 teori utama tentang perubahan yang menjadi dasar bagi banyak model atau teori lainnya, yaitu yang pertama, teori lapangan atau field theory yang dikenalkan oleh Kurt Lewin. Teori ini merupakan teori terlama yang terdiri dari 3 tahap, yaitu unfreeze, moving, dan refreezing. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami dan mengelola resistensi terhadap perubahan melalui komunikasi efektif dan partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi. Perubahan seringkali sulit terjadi karena kebiasaan sosial dan norma kelompok yang sudah kuat. Oleh karena itu, perubahan lebih efektif jika dilakukan bersama-sama di dalam kelompok. Teori yang kedua yaitu teori sistem sosioteknik yang dikenalkan oleh Eric Ries. Teori sistem ini menekankan bahwa keberhasilan perubahan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada interaksi antara manusia dan teknologi di dalam sistem kerjanya. Pendekatan ini mengharuskan organisasi untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan teknis dan juga sosial guna mencapai kinerja optimal. Teori yang ketiga yaitu tipologi teori perubahan yang dikenalkan oleh Van de Ven dan Poole yang terbagi lagi menjadi 4, diantaranya adalah yang pertama teori siklus hidup atau life cycle theory.
sebuah teori yang memandang bahwa perubahan terjadi secara alami dalam tahapan tertentu, seperti pertumbuhan perusahaan dari kecil menjadi besar. Yang kedua, teori teleologi atau teleological theory, yakni sebuah teori yang memandang bahwa perubahan terjadi karena suatu entitas, misalnya individu atau organisasi, memiliki tujuan tertentu dan berusaha mencapainya, seperti perencanaan strategis di dalam sebuah bisnis. Yang ketiga adalah teori evolusi. Menurut teori ini, perubahan terjadi karena persaingan dengan pihak lain. Misalnya, bagaimana perusahaan bersaing di pasar dan ada yang bertahan atau ada yang gagal. Dan yang terakhir adalah teori dialektika. Teori ini memandang perubahan terjadi akibat konflik atau perbedaan pandangan antara dua kelompok. Misalnya, perubahan kebijakan perusahaan yang muncul karena tuntutan keberagaman atau kesetaraan gender. Setelah menyimak video tadi, ada hal yang perlu digarisbawahi, yaitu bahwa tidak semua teori perubahan cocok untuk semua jenis perubahan. Organisasi harus memilih teori perubahan mana yang sesuai dengan kedalaman dan tempo perubahan yang ingin diterapkan oleh organisasi atau individu tersebut. Jika perubahan bersifat inkremental dan berkelanjutan, perusahaan bisa menggunakan teori yang mendukung perubahan kecil dan bertahap, seperti teori sosioteknik yang memperhatikan keseimbangan teknologi dan sosial di dalam perubahannya. Jika perubahan bersifat transformasional dan episodik, maka organisasi bisa memilih menggunakan teori yang lebih radikal dan berbasis tahapan seperti teori lapangan atau field theory yang disampaikan atau dikenalkan oleh Kurt Lewin karena ada 3 proses, yaitu unfreeze, moving, dan refreeze. Jika perubahan terjadi karena tekanan eksternal atau persaingan, maka organisasi bisa memilih teori evolusi karena menjelaskan bagaimana entitas bertahan atau gagal di dalam sebuah kompetisi. Namun, jika perubahan terjadi karena konflik atau perbedaan kepentingan, maka teori dialektika lebih cocok untuk digunakan karena melihat perubahan sebagai hasil dari benturan gagasan atau kepentingan yang bertolak belakang. Lain lagi nih, kalau perubahannya mengikuti tahapan alami, maka teori siklus hidup bisa dipilih untuk diterapkan. Namun, jika perubahan ditentukan oleh tujuan tertentu dan dilakukan dalam episode tertentu, maka perusahaan bisa memilih teori teleologi. Jadi, kesimpulannya, perusahaan atau organisasi tidak bisa sembarangan dalam menerapkan teori-teori perubahan tanpa memahami jenis perubahan yang mereka hadapi. Sehingga seorang pemimpin harus tahu dan paham betul dengan situasi yang ada di dalam organisasinya, termasuk juga harus disesuaikan dengan kedalaman dan tempo perubahan supaya strategi perubahan menjadi lebih efektif. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai teori-teori umum di dalam perubahan. Selanjutnya kita akan pelajari bersama atau bahas bersama terkait dengan resistensi terhadap perubahan. Simak video berikut ini. Dalam konteks implementasi perubahan, penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang dapat menimbulkan resistensi. Resistensi perubahan adalah penolakan atau hambatan yang muncul ketika individu atau organisasi menghadapi sebuah perubahan. Ini terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidakpastian, ketakutan akan kehilangan sesuatu yang berharga, kebiasaan yang sudah mengakar, serta kurangnya pemahaman atau kepercayaan terhadap perubahan tersebut. King dan Anderson mengidentifikasi 4 pandangan utama mengenai penyebab resistensi di dalam berbagai kajian akademik, yaitu yang pertama, resistensi sebagai respons perilaku yang tak terhindarkan. Kedua, resistensi sebagai bentuk perjuangan politik dan kelas sosial. Ketiga, yaitu resistensi sebagai mekanisme penyeimbang yang konstruktif. Dan yang terakhir, yaitu resistensi sebagai restrukturisasi kognitif dan budaya organisasi. Resistensi terhadap perubahan adalah fenomena kompleks yang bisa dilihat dari berbagai perspektif, baik sebagai reaksi alami, bentuk perlawanan sosial,
mekanisme kontrol, atau sebagai restrukturisasi kognitif dan budaya organisasi. Ini merupakan fenomena yang wajar terjadi di tingkat individu maupun organisasi. Namun, dengan strategi komunikasi yang baik, keterlibatan karyawan, dan budaya organisasi yang mendukung inovasi, resistensi bisa diminimalkan. Terlepas dari perspektif mana yang digunakan, resistensi terhadap perubahan merupakan salah satu tantangan terbesar di dalam implementasi perubahan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin organisasi perlu memahami alasan di balik resistensi agar bisa mengatasinya dengan cara yang efektif dan strategis. Kalau kalian menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi dan kalian ingin melakukan sebuah perubahan di dalam organisasi yang kalian pimpin, kalian harus paham betul hambatan-hambatan atau resistensi perubahan yang terjadi di organisasi kalian sebelum kalian melakukan atau menentukan langkah-langkah perubahan. Apakah hambatan itu berasal dari kesenjangan kelas sosial di dalam organisasi yang kalian pimpin, ataukah resistensi atau hambatan itu berasal dari perubahan cara berpikir atau karena perbedaan teknis? Nah, kenapa kalian penting untuk memahami itu? Karena agar kalian bisa mengambil langkah yang paling efektif dan efisien di dalam implementasi perubahan organisasi kalian, termasuk juga kaitannya di dalam mengoptimalkan kinerja individu maupun kelompok yang ada di dalam organisasi yang kalian pimpin. Jadi itulah pembahasan kita mengenai pengembangan organisasi atau Organizational Development atau yang biasa kita sebut sebagai OD, yaitu sebuah pendekatan sistematis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, tetapi juga memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar berdampak nyata. Kita telah melihat bagaimana OD berkembang dari pendekatan yang lebih berfokus pada perilaku individu hingga yang lebih menekankan pada hasil nyata bagi organisasi. Mulai dari variasi dalam praktik OD, tantangan yang dihadapi, hingga pendekatan strategis yang diterapkan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Di dalam dunia yang terus berkembang, organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar kerja. Itulah mengapa pemahaman OD menjadi sangat penting baik bagi institusi pendidikan, dunia industri, maupun para pemimpin organisasi yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia pada umumnya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kalian semua ya. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. See you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.